Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di pesantren Intan Ilmu secara online. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga dan seluruh orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang mencari rumus suku ke N dan juga menentukan suku yang belum diketahui suku pertama maupun bedanya pada barisan geometri. Tapi sepertinya dari tugas yang Ustadz berikan masih ada beberapa yang belum paham mengenai materi yang sebelumnya. Jadi Ustadz akan ulang materi yang sebelumnya tentang menentukan rumus suku ke N dari barisan geometri. Nih, kemarin soalnya yang pertama, suku ke-12. Tentukan suku ke-12 dari barisan 14, 17, 20, dan 23. 14, 17, 20, dan 23. Pertama, kita tentukan suku ke N, rumus suku ke N-nya. Rumus suku ke N kita masukkan A plus N dikurang 1 dikali B. A-nya adalah 14, ditambah N dikurang 1 dikali B. Bedanya 17 dikurang 14 berarti bedanya adalah 3. Maka kita dapatkan rumus suku ke N adalah 14 ditambah 3N dikurang 3. Rumus suku ke N sama dengan 14 dikurang 3 berarti 11 ditambah 3N. Pertanyaannya, suku ke-12, U12. Kalau sudah didapat rumus suku ke N, UN sama dengan 11 ditambah 3N. Berarti tinggal kita masukkan 12-nya ini kita ganti dengan N ini kita ganti dengan 12. 11 ditambah 3 dikali 12. 3 dikali 12, 36. 36 ditambah 11. Berarti 47. Bagi yang jawabannya selain 47 berarti salah. Dan ingat, setiap tugas kalau kalian tidak mengumpulkan, kalau ternyata tugas itu Ustadz nilai sebagai nilai harian, nilai ulangan harian, maka akan sangat berugi bagi kalian. Nilai karena akan sangat berpengaruh bagi nilai rapot kalian. Ini adalah jawaban untuk soal yang pertama. Bagi yang belum paham, silakan dicatat atau di-screenshot untuk dipelajari nanti di rumah. Untuk yang kedua, soal kedua, barisan aritmatika, suku ke-6, berarti U6 yang diketahui. U6-nya adalah 41. Dan U9. U9 adalah 50. Kita masukkan ke dalam rumus suku ke N. Maka rumus UN adalah A ditambah N kurang 1 dikali B. Berarti A ditambah 5B. 5B didapatkan, ke Ustadz pelan-pelan aja. A ditambah
N dikurang 1 dikali B. N dikurang 1. N ini adalah suku keberapa? Ini suku ke-6. Berarti N-nya diganti dengan angka 6. 6 dikurang 1, maka kita dapat 5. Berarti rumusnya adalah A ditambah 5B sama dengan 41. Ini persamaan pertama, persamaan ke-1 atau pertama. Yang kedua ini U9-nya A ditambah 8B sama dengan 50. Ini persamaan kedua. Persamaan kedua. A ditambah 8B. 8B ini didapat dari N dikurang 1. N-nya berarti 9. 9 dikurang 1 kita dapatkan 8 dan dikalikan B. Cara yang pertama kita eliminasi dulu. Kita hilangkan A-nya. Mau dihilangkan A-nya dulu atau B-nya dulu bisa. Tapi karena yang di sini koefisiennya sama-sama 1 adalah A, berarti A yang kita hilangkan terlebih dahulu. Yang kita eliminasi adalah variabel A dulu. Jadi, persamaan pertama kita tulis 5B sama dengan 41. Persamaan kedua, A ditambah 8B sama dengan 50. Baru kita kurangkan, karena sini positif, supaya hilang. Sini kan ada 1, di sini juga ada 1. Supaya jadi 0, 1 dikurang 1 supaya jadi 0. Maka di sini kita kurangkan. Kalau misalkan di sini ternyata negatif A, misalkan ini negatif A. Sini positif A, supaya hilang maka harus ditambah. Itu caranya. Ini Ustadz ajarkan, pertama kita hilangkan variabel A. Nanti Ustadz akan ajarkan selanjutnya variabel B. Kita menghilangkan variabel B-nya. Ini karena lebih mudah untuk menghilangkan variabel A, maka kita hilangkan variabel A. A dikurang A sama dengan 0. 5 dikurang 8 berarti negatif 3B. Variabelnya jangan ketinggalan. B-nya jangan sampai ketinggalan. Sama dengan 41 dikurang 50 berarti negatif 9. Supaya jadi B, sisa B berarti negatif 3-nya ini harus pindah ruas. Karena di sini negatif 3 dikali B, maka ketika pindah ruas berarti menjadi negatif 9 dibagi negatif 3. Ingat, dia awalnya dikali, ini kali. Negatif 3 dikali B. Pindah ruas, dia di ruas kiri pertama. Pindah ke ruas kanan, maka menjadi pembagi. Berarti nilai B-nya adalah negatif dibagi negatif, maka positif. 9 dibagi 3, berarti nilai B-nya adalah 3. Ini eliminasi. Berarti kita dapat nilai B sama dengan 3. Selanjutnya, kita substitusikan nilai B ini ke dalam persamaan 1 atau 2. Terserah kalian mau mensubstitusinya ke persamaan 1 atau persamaan yang kedua. Kita masukkan persamaan 1, A ditambah 5B sama dengan 41. B-nya kita dapat nilainya adalah 3. Berarti A ditambah 5 dikali 3 sama dengan 41. A sama dengan 41 dikurang 15. Berarti nilai A-nya adalah berapa? 41 dikurang 15, Fadel? 26. Ya, 26. Ini kita dapat nilai A 26 dan nilai B-nya 3. Berarti nilai U1-nya adalah 26. Bedanya adalah 3. Yang ditanyakan adalah
suku ke-15. Berarti U15. Yang ditanyakan adalah U15. Rumusnya A ditambah N dikurang 1 dikali B. Berarti A-nya 26. Ditambah N-nya berarti 15. 15 dikurang 1 berarti 14. 14 dikali 3. 14 dikali 3. 14 dikali 3 berarti 42. 42 ditambah 26. Berarti hasilnya adalah 68. U15-nya adalah 68. Bagi yang jawabannya selain 68, maka salah berarti jawabannya. Silakan ditulis. Ini untuk cara yang pertama. Ini Ustadz akan ajarkan cara yang kedua. Yang kita eliminasi adalah B-nya. Ini A-nya yang dieliminasi. Selanjutnya Ustadz akan ajarkan bagaimana cara mengeliminasi B. Ustadz. Silakan dicatat. Ya. Yang itu tuh 14 kali 3, Kak Ustadz. Ya, ini 14 dikali 3. Ini ada titik di sini, Ustadz kasih titik. 14 titik 3, artinya 14 dikali 3. Karena kan 14 ini didapat dari N dikurang 1. N-nya 15 dikurang 1, maka didapat 14. B-nya nilai B. B-nya ada 3, berarti 14 dikali 3. Syed, paham Syed? Paham, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan dicatat. Bagi yang belum bisa. Ya, selanjutnya Ustadz akan ajarkan cara mengeliminasi B. Jadi nanti yang akan ditemukan dengan cara eliminasi adalah variabel A. Ya, persamaannya tetap sama. A ditambah 5B sama dengan 41, persamaan pertama. Ini persamaan keduanya, A ditambah 8B sama dengan 50. Ini persamaan kedua. Cara untuk mengeliminasi yang B, yaitu dengan cara kali silang. Supaya nilai B-nya ini sama. Ini kan beda nilai B. Yang satu 5, yang satunya 8. Supaya sama, maka harus dikali silang. Yang 5-nya dikali 8, yang 8 ini dikali 5. Supaya sama. Yang persamaan 1 berarti dikali 8. Persamaan kedua berarti dikali 5. Setelah ini nanti didapat persamaan baru. Ingat, untuk menghilangkan ini berlaku, misalkan nanti A-nya ini beda, persamaan A-nya beda. Ini kan sama, kalau sama tidak perlu kalian gunakan ini. Tapi nanti misalkan di sini A-nya satunya 2, sini misalkan 1. Kan beda koefisiennya. Maka harus menggunakan cara seperti ini. Baik. Yang di atas dikali 8, yang di bawah dikali 5. Kalian perhatikan variabel dari koefisien dari variabel yang akan dihilangkan, yang akan dieliminasi. Nih, perhatikan yang ini. Yang di atas 5B, maka dia dikali 8, karena di bawahnya 8. Dikali dengan yang di bawah. Yang di bawah ini 8B, maka dikali 5, dikali dengan yang di atas. Baik, selanjutnya semuanya dikali 8 ini.
A dikali 8 didapatkan 8A. Ditambah 5B dikali 8 berarti 40B. Baru 41 dikali 8. Berapa 41 dikali 8 itu? 328. 328. Ini persamaan 1. Persamaan 2-nya berarti berapa? Fadel, sudah dikali 5. Berarti berapa? Ustaz. Dikali 5 kalau Ustaz. Ya, dikali 5. A plus 8B sama dengan 50 dikali 5. Sama seperti yang ini 5A. 5A ditambah berapa? Ditambah 40B. 40B sama dengan 100. 250. 250. Ya. Nah, di sini kita temukan nilai B-nya yang sama. Sama-sama 40. Koefisien dari B sama-sama 40 kan? Kalau ini tadi kan sama-sama 1 koefisien dari A, makanya langsung kita kurangkan. Ini koefisien B-nya yang kita cari supaya sama. Sama-sama jadi 40. Baru bisa kita kurangkan. 8A dikurang 5A berarti sisa 3A. 40B dikurang 40B sama dengan 0. Berarti tidak usah ditulis. Lalu selanjutnya 328 dikurang 250. Sayyid, 328 dikurang 250. Ustaz. Tinggal 2. Sebentar, Ustaz. Kamera semua diaktifkan ya. Bagi yang kameranya tidak aktif dan tidak terlihat wajahnya, maka dianggap alfa. Berapa saya? 78. Tinggal 78-nya, Ustaz. 8, ya benar. 78. Setelah ini baru kita cari A-nya. A sama dengan 78 dibagi 3. Bilal, berapa 78 dibagi 3? Tunggu. Itu 26. 26 ya. Nah, kita dapatkan nilai A-nya adalah 26. Sama kan sama yang cara pertama tadi, nilai A-nya. Nilai A-nya juga sama-sama 26. Dengan cara yang pertama kita eliminasi A-nya juga kita dapatkan nanti nilai A-nya adalah 26. Setelah dapat nilai A, baru kita yang substitusinya untuk mencari nilai B. Berarti A ditambah 8B sama dengan 50. Ini variabel 2, persamaan 2. Misalkan kita substitusi ke persamaan 2. 26 ditambah 8B sama dengan 50. K, 8B sama dengan 50 dikurang 26. 50 dikurang 26. Berarti 8B sama dengan 24. Berarti B sama dengan 3. Ini sudah harus bisa kalian, sudah harus lancar. Dapat 3 ini dari mana? Dari 24 dibagi 8. Nah, dengan cara seperti ini, dapat B-nya juga 3. Sama seperti cara yang pertama. Ketika kita eliminasi yang A, kita dapatkan B-nya sama dengan 3 juga. Jadi bebas mau eliminasi yang A dulu atau B dulu. Yang lebih mudah yang mana? Kalau dilihat dari persamaan seperti ini, berarti yang A dulu lebih mudah. Karena sama-sama 1 koefisiennya.
Jadi tidak perlu kita kali-kalikan. Selanjutnya, ya, jika ada yang ditanyakan. Bedanya yang cara sebelumnya sama cara yang sekarang nih apa bedanya? Oh ya, itu cuma beda di eliminasinya. Yang pertama yang kita eliminasi adalah variabel A. Jadi ketika kita eliminasi yang kita dapat adalah B sama dengan 3 hasilnya. Sedangkan yang ini yang kita eliminasi adalah variabel B. Jadi yang kita dapat hasilnya adalah A sama dengan 26. Baru kita substitusi. Jadi cara yang pertama ketika kita mengeliminasi yang kita dapatkan adalah nilai dari variabel B. Sedangkan cara yang ini yang kita dapatkan adalah nilai dari variabel A. Jika ada yang bingung silahkan bicara. Yang 1A tambah 5B sama dengan 41 dikali 8 tuh 8-nya tuh ditukar kah atau apa? Supaya dapat dikali itu dari mana? Dapat 8 ini? Ya, sama 5 yang di bawah tuh. Oh, ya. 8 ini perkalian silang dari koefisien dari persamaan yang satunya. Jadi A ditambah 5B sama dengan 41 adalah persamaan pertama. Koefisien B-nya adalah 5. Persamaan kedua, A ditambah 8B sama dengan 50. Koefisien B-nya adalah 8. Nah, supaya koefisien B-nya ini, karena kita ingin mengeliminasi yang B. Ingat, kalau ingin mengeliminasi yang A, berarti yang kita samakan koefisien A. Sedangkan ini kita ingin mengeliminasi variabel yang B. Maka koefisien yang B juga harus sama. Yang pertama 5, yang kedua 8. Supaya sama, maka 5-nya ini dikali 8, yang 8 ini kita kali 5. Dicari KPK-nya. Dicari KPK dari 5 dan 8. KPK 5 dan 8 adalah 40. Maka supaya dapat 40B, sama-sama 40B ini. Yang di atas 40B, yang di bawah juga 40B. Supaya bisa dihilangkan. Paham, Rafif? Ya. Kalau pakai cara yang pertama tetap bisa aja lah, Ustaz. Bisa. Yang mana yang lebih mudah aja? Kalian gunakan, kalian eliminasi yang lebih mudah. Kalau yang pertama kan mudah, sama-sama A-nya sama-sama 1 koefisiennya. Maka kalian gunakan cara yang itu saja. Ini cuma Ustadz ingin memberikan cara lain. Nanti kan siapa tahu nanti koefisien A-nya ini ada berbeda juga, sama-sama beda koefisiennya. Jadi kalian harus bisa. Yang lain jika ada yang ditanyakan silakan. Khalid, ada yang ditanyakan Khalid? Ustaz. Ya. Kan yang 26 ditambah 8B sama dengan 50. Terus 8B sama dengan 30 dikurang 16. 30 dapat dari mana, Ustaz? 50 ini bukan 30. Oh, 50. 50 dikurang 16. Maka ini didapat 24 hasilnya. Ya, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan tulis soal. Tulis soalnya. Tentukan rumus suku ke N. Jadi kalian cari rumusnya, rumus suku ke N-nya. Tentukan rumus suku ke N. Kenapa sisa 1 tampilannya itu? Tentukan rumus suku ke N, barisan aritmatika berikut.
Tentukan rumus suku ke N barisan aritmatika berikut. 64, 6. Jadi barisannya adalah 64, 58, 52, 46. Tentukan rumus suku ke N-nya. Jawab di chatting yang paling cepat. Tentukan rumus suku ke N. Berarti UN sama dengan seperti pelajaran yang pertama tadi. Baru satu orang yang benar. Yang ditanyakan adalah rumus suku ke N. Dua orang yang benar. Soalnya tentukan rumus suku ke N barisan aritmatika 64, 58, 52, 46. Yang ditanyakan adalah rumus suku ke N. Yang benar baru dua orang, Zaidan dan Sayyid. Gani yang ditanyakan adalah rumus suku ke N, bukan N-nya yang ditanyakan. UN sama dengan apa rumusnya? Bilal juga benar. Yo, yang lain mana ini? Berarti banyak yang belum paham ini. Haikal masih belum tepat.
Muklas juga masih belum tepat. Ya, yang kameranya masih belum aktif, apakah mau ditulis alfa atau bagaimana? Tulis di chatting jawabannya Fitri. Jawabannya tulis di chatting. Iya, tulis di chatting langsung. Chatting CloudX. Mahathir? Apa jawabannya Mahathir? Belum tahu, Ustaz. Nah, benar itu Gani. Gani benar, Rafif benar. Aflah masih kurang tepat. Sedikit lagi Aflah. Bagas juga sedikit lagi. Ya, perhatikan. 64, 58, 52, dan 46. Ini adalah barisannya. Berarti nilai A-nya adalah Khalid. A-nya berapa Khalid? Berapa Khalid? Apa A-nya Ustaz soalnya? Ini tadi barisan yang soal yang tadi. 64, 58, 52, 46. Nilai A-nya berapa? Nggak tahu Ustaz. Masya Allah. Raffi Wardana. Nilai A-nya berapa? Kan rumusnya, rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Yang ditanyakan rumus suku ke N. Berarti kalian harus memasukkan ke dalam rumus yang ini. Nah, nilai A-nya berapa, Raffi? 64. A-nya 64, ya betul. Selanjutnya, Ustaz tanya nilai B-nya sama Haikal. B-nya berapa Haikal? Minus 6. Negatif 6. B-nya adalah negatif 6, benar. U2 dikurang U1, rumus B. 58 dikurang 64 adalah minus 6. Untuk mencari rumus UN, kita masukkan nilai A sama dengan 64. Ditambah N kurang 1 dikali negatif 6. Nih, bagi yang belum paham, perhatikan. Nilai A 64. A ini sama dengan U1, suku pertama. Jadi lihat soalnya, suku pertama di soalnya. Ini adalah 64 suku pertamanya. Selanjutnya, berarti UN sama dengan 64
Negatif 6 dikali N berarti negatif 6N. Negatif 6 dikali negatif 1 berarti plus 6. Yang ada variabelnya cuma 1, negatif 6N. Yang 64 dan 6 tidak ada variabelnya berarti bisa dioperasikan. 64 ditambah 6. UN sama dengan 70 kurang 6N. Ini jawabannya. UN sama dengan 70 dikurang 6N. Bagi yang jawabannya masih kurang tepat, mungkin tadi ada salah hitung. Untuk yang jawabannya negatif 6N ditambah 70 juga benar. Yang penting tanda positif sama negatifnya jangan sampai tertukar. UN sama dengan 6N plus 70 juga benar. Sini yang negatif berarti 6N, 70 positif, jangan sampai tertukar. Baik, soal selanjutnya. Catat soalnya. Diketahui barisan aritmatika. Diketahui barisan aritmatika 13, 2 Apa tadi, Sat? 13. Bukan, Sat, yang dari diketahui, Sat. Ketahui barisan aritmatika 13, 20, 27, 34. 13, 20, 27, dan 34. Tiga belas, 20, 27, dan 34. Tentukan rumus suku ke N. Tentukan rumus suku ke N dan nilai suku ke 32.
Tentukan rumus suku ke N dan suku ke 32. Ulangi Ustaz, yang dari tentukan suku ke N itu rumus kayak. Diketahui barisan aritmatika 13, 20, 27, 34. Tentukan rumus suku ke N dan suku ke 32. Jadi soalnya ada dua, kalian tentukan rumus suku ke N-nya dulu, baru yang kedua suku ke 32. Berarti yang ditanyakan UN dan U32. Masya Allah, Haikal cepat sekali. Ulum. Syatir Gani. Rumus suku ke N-nya berapa Gani? Rumus UN-nya. Ulum suku ke 32-nya masih belum tepat. Rumus suku ke N-nya sudah tepat. Fidra. Benar, Fidra. U32-nya Rafiq Syarif masih salah. Alhamdulillah sudah mulai banyak yang paham. Nyagani juga benar.
Kelas juga benar. Ya, perhatikan rumus UN. UN sama dengan A-nya tadi dari soal berarti A-nya adalah 13. Ditambah N dikurang 1 dikali B. Bedanya adalah 7. Ini kalian dapat dari soal. Kalian sudah kelas 8, sudah harus bisa langsung seperti ini. UN sama dengan 13 ditambah 7N dikurang 7. Maka didapatkan rumus UN sama dengan 6 ditambah 7N. Ini rumus suku ke N-nya. UN sama dengan 6 tambah 7N. Punya Ridho, berapa jawabannya Ridho? Benar atau salah? Salah. 13, suku pertamanya 13. 7 didapat dari bedanya. Berarti U2-nya 20 dikurang U1, 13. Dapat 7. 13 ditambah N kurang 1 dikali 7. Jadi didapat UN-nya sama dengan 6 ditambah 7N. Yang ditanyakan juga U32. Kita masukkan ke dalam rumus UN-nya 6 ditambah 7 dikali 32. Berarti U32-nya adalah 6 ditambah 14, 21, 224. 224. Berarti U32 sama dengan 230. Nah, kalau kalian sudah mendapat rumus suku ke N, ketika ditanyakan U32, tinggal kalian masukkan ke rumus yang kalian temukan ini. N-nya. N-nya diganti, misalkan ditanyakan 32, U32, berarti N-nya diganti dengan 32. 6 ditambah 7 dikali 32. Hasilnya 230. Baik, PR lagi untuk kalian. Kali ini waktunya lebih panjang. Karena dikumpulkan hari Rabu pukul 8 malam. Wita. Jam 20.00 Wita paling lambat. Hari Rabu. Tulis soalnya. Yang pertama, pada suatu barisan aritmatika, diketahui suku keempat adalah, pada suatu barisan aritmatika diketahui bahwa suku keempat adalah 18. Suku keempat 18. Dan suku ke-10 adalah 40. Dan suku ke-10 adalah 48. Suku keempat adalah 18. Suku ke-10 adalah 48. Soalnya, tentukan suku pertama dan beda barisan tersebut. Soalnya, tentukan suku pertama U1 atau A dan beda atau B dari barisan tersebut. Jadi yang ditanyakan A dan B. Pertanyaan. Ulang Ustaz, tentukan suku ke-1. Tentukan suku pertama dan beda dari barisan tersebut. Jadi yang ditanyakan A dan B. Kalian cari dengan cara eliminasi.
dan substitusi. Pertanyaan kedua, tentukan Sebelum rumus. lengkap, Tat. Ya, Itu Nomor eliminasi satu, substitusinya terserah loh saat mau eliminasi yang A dengan B. ya. Caranya dengan Tat masih dan substitusi. Caranya terserah saat. Dan B. Tat. Ya, Saat caranya terserah Kak, Sat? Pakai cara yang pertama atau yang kedua? terserah, bebas. Bebas. Sama. Tat. Asal Soalnya masih belum. ya, Soalnya masih belum jelas, Tat. tentukan suku pertama dan beda dari barisan tersebut. Yang ditanyakan A dan B. U1 dan B. Berapa soal, Tat? Tanyakan. Berapa soal PR-nya? Berapa soal PR-nya? Ada beberapa. Pertanyaan kedua, tentukan rumus suku ke N barisan tersebut. Tentukan rumus suku ke N barisan tersebut. Jadi setelah kalian dapat nilai A dan B tadi, kalian bisa menentukan rumus suku ke N. Pertanyaan ketiga. Tentukan suku ke-50. Tentukan suku ke-50. 3. Tentukan suku ke-53 barisan tersebut. Soal kedua. 4, Tat. 4. Soal keempat. Bukan, beda lagi. Barisannya beda. Barisannya beda dari yang tadi. Barisan aritmatika 50 55 51 47 43. Tentukan suku ke N. Tentukan suku ke N. Dan suku ke 40. Tentukan suku ke N dan suku ke 44. Tentukan suku ke N dan suku ke 44. Tentukan rumus suku ke N dan suku ke 44. Soal terakhir. Suatu barisan aritmatika. Soal terakhir. Suatu barisan aritmatika. Suatu barisan aritmatika yang diketahui suku kedua adalah 5. Yang diketahui
Suku kedua adalah 5. Dan suku kelima adalah 4. Dan suku kelima adalah 14. Suku kedua adalah 5 dan suku kelima adalah 14. Tentukan suku ke 22. Tentukan suku ke 22. Ya, dikumpulkan hari Rabu pukul 20.00. Wita melalui wakil ketua dan ketua kelas. Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa wa atubu ilaik.